Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ayu Nafrahi Laila. Aku mahasiswi jurusan Bahasa dan Sastra Arab Universitas Jakarta. Aku juga merupakan anggota muda dari UKM Bahasa Flat Angkatan 2020. Nah, di kesempatan kali ini aku bakalan sharing lagi nih tentang bahasa Jepang. Sebelumnya, di video-video sebelumnya aku udah bahas tentang partikel atau kakujoshi. Karena partikel ada beberapa macam, ada banyak kelasnya, jadi memang butuh waktu untuk mempelajarinya. Tapi kali ini aku nggak mau bahas partikel dulu, aku mau bahas konsep kosoado. Apa itu konsep kosoado? Oke, aku akan jelasin setelah ini ya. Kosoado. Apa sih konsep kosoado ini? Jadi kosoado ini konsep kata tunjuk dalam bahasa Jepang. Dalam bahasa Jepang tuh kata tunjuknya berbeda-beda sesuai dengan digunakannya untuk apa, gitu ya. Oke, welcome to class. Jadi kata tunjuk dalam bahasa Jepang tuh ada kore, sore, are, doi. Kore itu artinya ini. Bendanya harus dekat dengan si pembicara. Jadi kalau misalnya mau menyebutkan benda yang dekat sama pembicara, sama kita sendiri nih yang lagi ngomong, itu pakainya kore. Ini. Tapi kalau misalnya menunjuk bendanya tapi dekatnya sama lawan bicara kita, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu pakai sore. Terus kalau misalnya bendanya jauh dari pembicara sama dari lawan bicara, itu pakainya are. Terus kalau mau nanya nih, bendanya yang mana gitu, karena ya si pembicara belum tahu bendanya yang mana, itu pakainya doi. Gitu ya, jadi kata tunjuk dalam bahasa Jepang tuh ada kore, sore, are, dan dore. Tahu tadi disingkat kosoado, biar lebih ringan lagi, biar lebih mudah lagi mengingatnya. Ko untuk kore, so untuk sore, a untuk are, dan do untuk dore. Next. Jadi tadi sudah aku mention kalau misalnya dalam kata tunjuk bahasa Jepang itu tergantung ya sama penggunaannya. Penggunaannya berbarengan dengan kata sifat kah, berbarengan dengan kata benda kah, berbarengan dengan lokasi kah, itu pasti akan berubah kata tunjuknya. Next ya. Contohnya ini, kosoado dengan kata benda. Kosoado dengan kata benda. Berlaku rumus kata benda 2 plus 0 plus kata benda 1. Jadi, kata benda, kalau misalnya kata tunjuk ini bergabung dengan kata benda, itu beda lagi rumusnya. Yaitu tadi KB2 plus 0 plus KB1. Langsung nih, next ya. Ke contohnya, maksudnya kosoado dengan kata benda itu gimana? Kono plus kata benda yang ini. Artinya contoh, kono kaban wa yasui desu. Yang artinya tas ini murah. Kono kata tunjuknya. Terus kata bendanya adalah kaban. Jadi tas ini gitu. Tas ini. Berarti kalau pakai kono, tasnya itu si pembicara yang lagi pegang atau si pembicara atau dekat dengan si pembicara. Berarti tasnya kalau nggak dipakai sama si pembicara, ya di sekitar pembicara. Lanjut, kok udah sekarang ke no plus kata benda. Artinya benda yang itu.
Contoh, sono kaban wa yasukinai desu. Tas itu tidak murah. Tas itu tidak murah. Nah, sama ya kayak tadi. Kata tunjuk plus kata benda. Sono kaban. Tas itu tidak murah. Berarti kalau misalnya pakai sono, bendanya ini gimana? Ya, bendanya ini jauh dari si pembicara. Gitu. Ini bendanya itu. And next, kita ke A. Ano. Benda yang itu. Contoh. Ano kaban wa anata no desu ka? Apakah tas itu milik kamu? Ano kaban wa anata no desu ka? Apakah tas itu milik kamu? Nah, ano plus kata benda. Ano kaban wa. Gitu. Sama ya. Berarti kalau ano gimana? Berarti kalau ano, si tas ini jauh nih dari si pembicara, jauh juga dari yang diajak bicara. Sama-sama jauh. Kemudian, dono plus kata benda. Benda yang mana? Contoh, dono kaban desu ka? Tasnya yang mana? Nah, ini kan nanyain bendanya yang mana. Gitu ya, untuk do itu dono. Jadi koso ado itu kata tunjuk dalam bahasa Jepang yang mana dia akan berubah ketika bersambung dengan kalimat lain gitu. And next, kosoado dengan kata sifat. Kalau tadi kosoado dengan kata benda, sekarang dengan kata sifat. Berubah nih, bukan kono lagi, tapi jadi konna. Konna plus kata sifat. Contohnya, konna yasoimu wa sugu kuwaremasu. Barang yang segini murahnya pasti bisa langsung rusak. Konna plus kata sifat. Gitu, jadi berubah gitu ya, nggak jadi kono lagi tapi jadi konna. Yang kedua, sonna plus kata sifat. Sonna takai kaban wa kaimasen. Tas yang segitu mahalnya nggak akan aku beli. Sonna plus kata sifat. Terus anna plus kata sifat. Anna boroi kuruma wa noritaku nai desu. Mobil yang segitu usangnya nggak akan aku naiki. Contoh lain dari donna. Donna plus kata sifat. Donna hansamu na hito demo taido ga warukattara iya desu. Seberapa gantengnya orang itu, kalau sifatnya jelek, aku nggak mau. Nah, dari sini kita bisa lihat ketika bergabung dengan kata sifat, maka kata tunjuk ini menjadi konna, sonna, anna, donna. Jangan bingung karena tetap sama. Ko artinya adalah ini, so artinya adalah itu, a artinya juga itu, cuma yang jauh. Sedangkan kalau do itu nanya, pertanyaan. Itu aja. Jadi kalau bersambung dengan kata sifat jadinya konna, sonna, anna, donna. Gampang kan dihafalinnya. Next. Sekarang kosoado menunjukkan tempat. Nah, kalau tadi kata sifat, kalau sekarang yang menunjukkan tempat atau lokasi. Gimana sih maksudnya? Jadi di sini ada koko, so-nya soko, a-nya asoko, do-nya doko. Jadi kalau nunjukin tempat pakai koko, soko, asoko, doko. Jadi gitu ya, bahasa Jepang benar-benar banyak banget variannya. Tergantung sesuai dengan kondisinya, mau gimana. Pasti berubah kata tunjuknya. Oke, koko contohnya. Koko wa taman mini desu. Di sini taman mini. Berarti yang pembicara lagi ngasih tahu kalau di dekatnya itu taman mini. Nah, sama ya, ko itu artinya ini. Sedangkan ko artinya itu. Soko wa tembok Cina desu. Di sana ada tembok Cina. Nah, karena ini bukan menunjukkan barang ataupun orang,
menunjukkan tempat, maka artinya itu bukan ini sama itu, tapi ya berarti jadinya di sana sama di sini karena menyesuaikan tempat kan. Gitu. Jadi di sana ada tembok Cina. Kemudian Asoko, Asoko wa Monas desu. Di sana ada Monas. Di sana ada Monas. Asoko wa Monas desu. Itu berarti Monasnya jauh nih dari yang ngomong sama yang diajak ngomong. Benar-benar jauh. Sama kayak tadi. A. Itu maknanya itu, tapi yang jauh. Kalau menunjukkan tempat, berarti maknanya jadi di sana, tapi yang jauh. Kemudian terakhir ada doko. Bali wa doko desu ka? Bali ada di mana? Nah, ini pertanyaan. Bali wa doko desu ka? Bali ada di mana? Doko menanyakan di mana. Jadi kata tunjuk atau kosowado kalau misalnya menunjukkan tempat atau lokasi, maka dia akan memakai koko, soko, asoko, dan doko. Jadi ingat aja, ko, so, wa, do. Dan ko untuk itu, ko untuk ini, dekat sama yang ngomong, dekat sama pembicara. Nah ini, di sini nanti aku bakalan nyebutnya ya pakai ko. Kalau ngekona, ya koko atau kore. Karena ini deket sama aku kan yang ngomong. Aku pembicara. Sedangkan kalau ini deketnya sama kalian misalnya, bukan pakai ko lagi, tapi nanti pakai so. Sore, sona, soko. Kayak gitu. Tapi kalau benda ini jauh dari aku sama yang lain, itu pakainya yang A. Gitu. Gampang kan? Terus kalau misalkan mau nanya benda ini apa gitu, ya pakainya yang do. Sekarang nggak cuma itu aja, tapi ada nih kosowado yang menunjukkan lokasi atau tempat yang dia tuh bisa pengucapannya lebih sopan. Lebih sopan maksudnya gimana? Jadi digunakan untuk orang-orang tertentu ya, misalnya yang lebih tua atau bos kita atau siapa yang lebih tua itu orang tua dan yang lain-lainnya ya, yang mana kita bertujuan untuk lebih sopan sama mereka-mereka. Kalau yang tadi sebelumnya itu ya buat kerabat biasa, temen gitu. Kalau ini untuk penyebutan yang lebih sopan lagi, bisa ke bos, ke orang tua, ke siapapun yang sekiranya dianggap lebih tua gitu ya, lebih mulia. Ada kocira di sebelah sini, ada socira di sebelah sana, ada acira sebelah sana tapi jauh, ada docira di sebelah mana? Pertanyaan. Sama kan, tetap ko, so, ado. Cuma beda belakangnya aja. Nah, ini untuk penyebutan lebih sopan. Sopannya dari mana sih? Ada tambahan kata sebelah. Di sebelah sini. Di sebelah sana. Gitu. Sebelah kan karena lebih sopan kan kalau misalnya kita juga ngomong kayak gitu. Di sebelah sana. Di sebelah sini. Kalau misalkan cuma di sini, di sana, itu kurang. Tapi kalau udah pakai sebelah, di sebelah sini, di sebelah sana, itu lebih sopan. Jadi gitu ya. Kalau untuk penyebutan yang lebih sopan itu kocira, socira, acira, docira. Gampang kan diingat? Gampang. Karena tinggal ingat aja, kosado, nanti cocokin deh. Ini masuknya ke yang kata sifat kah, tempat lokasi kah, atau yang buat lebih sopan lagi. Oke, sekarang nih ada materi yang terakhir dari yang aku mau jelasin itu ada, aku ambil dari source itu adalah NHK World Japan, website yang benar-benar bagus banget untuk belajar bahasa Jepang. Yang satu yang bagus, yang aku rekomendasi juga NHK World Japan. Jadi di sini menanyakan harga barang. Tapi ini berkaitan sama yang barusan kita pelajari yaitu kata tunjuk. Nah, di sini ada kono dorai wa ikura desu ka? Nah, menanyakan harga barang pengering rambut ya. Nah, alat pengering rambut ini berapa harganya? Tuh.
Saat menanyakan harga barang, katakan ikura desu ka atau berapa harganya. Nah, ketika menyebutkan nama barangnya, katakan kono, sono, ano, plus barangnya. Wa ikura desu ka. Nah, ikura merupakan kata tanya yang berarti berapa harganya. Gitu ya. Jadi ikura itu artinya berapa harganya. Terus kalau misalkan kita mau nanyain gitu ya, kita tunjuk barangnya sesuai sama posisi kita nilainya gimana sama barang itu, deket gak, jauh gak, ini sesuaikan pakai ko, so, a, atau do, kayak gitu. Nah, jadi itu adalah tambahan aja karena sebagai contoh lain ya. Kono doraya wa ikura desu ka? Alat pengering rambut ini berapa harganya? Jadi itu adalah kata tunjuk dalam bahasa Jepang. Review dari awal, kalau misalnya mungkin ada yang terlupa lagi gitu ya. Oke, dari awalnya ini ada kosomado. Lebih ringkas lagi, kalau misalnya kosomado itu ada kore, sore, are, dore. Nah, ini yang mutlaknya gitu ya. Terus berubah kalau misalkan dia dengan kata benda. Jadinya apa? Kono. Nah, tadi ya, kono doraya wa. Doraya itu kan pengering rambut. Pengering rambut kan kata benda. Nah, makanya pakai kono, bukan kore lagi. Nah, kono, terus sono, a-nya apa? Sorry. A-nya apa? Ano, maaf ya. Ano, kemudian dono. Dan next. Kalau bersama kata sifat jadinya kona, sona, nana, dona. Pokoknya tambahin aja nah. Gampangnya gitu. Terus kalau misalkan menunjukkan lokasi, tambahin ko. Koko, soko, asoko, dan doko. Kalau misalnya mau lebih sopan lagi, tambahin belakang itu cira. Kocira, socira, acira, docira. Gitu aja. Jadi itu ya kata tunjuk dalam bahasa Jepang atau yang biasanya terkenal dengan konsep kosowado, kosowado, biar gampang lagi diingat gitu ya. Jadi tergantung penempatannya. Kalau tunjuk dalam bahasa Jepang tergantung bendanya di mana, dengan si pembicara, dengan yang diajak bicara, sejauh apa, nanti berbeda lagi. Dan menunjukkan apa, beda lagi gitu kata tunjuk. Itu aja yang bisa aku jelasin dari kata tunjuk dalam bahasa Jepang atau konsep kosowado. Kalau misalnya ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih karena telah menonton video aku kali ini. Arigatou gozaimasu, dan semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened or what could've been. Finally your face, I know ain't that a sight to see. Take my time, then take your clothes off one more time maybe. Acting like you don't recall it, ain't impressing me. Didn't come to see your friends, I know you came for me. Like your dress, but you fit better in my wrinkled tee. We moved on to newer things, but we got history. Put my feelings all aside, don't know what to make it right. Pictures popping on my mind, all these occasions, let's work it out with me. I don't think it hurts to give another try. We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened or what could've been. Finally your face, I know ain't that a sight to see. Take my time, then take your clothes off one more time maybe.